Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para salikin, sahabat-sahabat saya, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad di pagi hari ini dengan mencerna kata-kata kunci yang menjadi motivasi hidup kita. Dan sekarang kita membahas wal maqalatut tsaniyah asrata. Wa qala al muallif fi hadzal kitab wal maqalatus tsaniyah asrah, dan maqalah nilai-nilai yang ke-12 An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, bukan dosa kecil maksiat yang disertai dengan dikerjakan terus-menerus. Jadi Rasulullah mengatakan dosa kecil itu lama-lama besar. Jadi dosa kecil itu hakikatnya juga dosa besar. Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'dumu taqsiqa fatasiru kabirahu. Karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar sehingga akan menjadi besar. Jadi jangan meremehkan dosa kecil. Wa aidon annaha 'ala azmil istimatiha tasiru kabiratan. Dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan tasiru kabiratan, itu akan menjadi dosa besar. Jadi niat saja itu nggak boleh, untuk berbuat jahat itu nggak boleh. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Karena niat seorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat. Ya, inna niyatal mar'i fil ma'asi, niat untuk menuju jalan maksiat karena maksiatan, itu sudah maksiat. Biarin nanti saya mau fitnah seorang itu, biarin nanti akan saya hancurkan masa depan, itu sudah sama saja menghancurkan. Jadi dengan demikian kita harus bersihkan hati kita dari keusilan kejahatan kita kepada orang lain. Karena Rasulullah mengatakan la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar, dan bukanlah dosa besar maksiat yang disertai dengan ampunan. Ya, karena itu kita kalau dosa harus segera mohon ampun kepada Allah. Caranya apa? Ayat taubata bisyurutiha, selalu melakukan tobat dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu atharul khoti'ah, karena sesungguhnya taubat dapat menghapus pengaruh perbuatan yang salah. Wa in kanat kabiratan, meskipun kesalahan itu adalah besar. Syaratnya taubat, syaratnya istighfar banyak, istighfar yang kuat, istighfar yang sepateng-patengnya. Ya, istilahnya itu adalah betul-betul hidupnya itu ingin bersih, salah dicuci, salah dihapus, salah dimohon ampunan. Nah, itu artinya
dia wala kabiratun ma'al istighfar. Dosanya besar kalau minta maaf, Allah akan mengampuni. Begitu Bapak Ibu sekalian. Warawa hadil hadis, ya, hadis ini direwatkan oleh Imam Dailami an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, ya, lakin bitakdimil jumlatil akhirah anil ula, akan tetapi dengan mendahulukan rangkaian kalimat yang akhir di kalimat yang awal. Jadi bisa jangan berbuat salah yang kecil karena akan menjadi besar, atau yang besar pun bisa diampuni kalau kita istighfar. Ini ada cara menyajikannya yang berbeda, ada yang di awal, yang di akhir. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau panjenengan maaf sekali berbuat salah, besok tidak merasa salah. Sekali mengambil hak orang lain, besok merasa tidak mengambil orang lain, padahal itu punya orang lain. Jadi itu ciri dari orang yang ahlul maghfirah, itu adalah selalu minta maaf terhadap apa yang dibuat salah, meskipun kesalahan itu kecil, cepat istighfar. Bapak sekalian yang saya hormati, wal maqalatu tsalitsata asrah, dan makalah yang ke-13 kila dikatakan begini, hammul arifi sana, cita-cita orang arif itu adalah pujian. Ai maradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah Ta'ala bi jamili sifatihi, yaitu keinginan seorang arif untuk memuji Allah atas keindahan dan sifat-sifatnya Allah. Itu adalah orang yang arif, ya, arif billah itu adalah orang yang memuji Allah, bukan ingin dipuji oleh manusia, dan hidupnya selalu memuji Allah. Itu adalah orang arif. Ini orang arif, ya. Wa hammul zahid ad-du'a, cita-cita orang zahid itu, orang zuhud itu adalah doa. Kalau orang arif itu kita kepada Allah dalam rangka Allah memuji kita dan kita memuji Allah. Tapi kalau orang yang zuhud itu doa, ayil muradul ma'ridi aniz zaidi ala qadil hajati fit minatunya, yaitu keinginan dirinya berpaling dari urusan-urusan dunianya, dari hatinya itu, ya, bikol bihi doa, yang hatinya itu dia adalah doa. Wa tadarru ila ta'ala, dan orang yang zuhud biasanya merendahkan diri kepada Allah, bisu alima indahu minal khair, dengan memohon segalanya itu adalah kebaikan di sisi Allah. Ya, jadi ini ada pengertian arif, ada konsep yang disebut dengan zuhud. Nah, li'anna hamul arif rabbah, karena sesungguhnya cita-cita orang arif adalah Allah. Ya, la thawabu walal jannah, bukan pahala dan bukan surga, tapi Allah. Ya, ini orang yang zuhud itu yang dicari Allah, bukan makhluk Allah. Surga, dunia itu makhluk Allah, tapi yang dicari Allah. Wahabu zahidin nafsah, ya, itu nanti yang arif itu adalah yang dicari Allah. Tapi kalau orang zuhud, wahamu zahidun nafsah, kalau orang zuhud yang dicari adalah dirinya sendiri, ya, ai manfaatu nafsi minat thawabi wal jannah, yaitu manfaat dirinya sendiri berupa pahala dan surga. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau mau membandingkan gradasinya, orang yang arif min auliya, orang yang thariqah ila jannah, orang yang masuk thariqah itu lebih baik dari, bukan lebih baik itu berarti zuhud itu jelek, jadi lebih lebih gradasinya lebih tinggi dari orang yang zuhud. Syukur-syukur duanya, urusan dunia zuhud, urusan mencari Allah beliau adalah orang yang arif billah.
ini yang paling baik. Tapi kalau gradasinya orang arif itu lebih tinggi karena dia Allah yang dia cari. Tapi kalau orang zuhud, dirinya agar tidak tertipu urusan dunia dan bisa untuk dijauhkan dari neraka, tapi yang dia cari adalah minat thawabi wa jannah, yaitu pahala dan surga, itu adalah orang zuhud. Fafarik baina man himmatul khur, maka bedakan antara orang cita-cita memulai bidadari, wa man himmatu raf'is sutur, dan orang-orang cita-citanya menyingkap satir rahasia Allah. Jadi kalau orang zuhud agar tidak terbelenggu jasa dirinya yang dicari surga, yang ada bidadari, katakan gitu. Tapi kalau orang yang arif, orang yang betul-betul ma'rifatullah, yang dicari Allah itu sendiri. Wa fil jannati biru yati rabbil alamin. Ya Allah, perkenankan saya nanti di akhirat bisa melihat Engkau, bisa liqa'ilah, bisa berjumpa dengan Engkau. Ini adalah yang setinggi-tinggi dari keindahan kenikmatan. Itu Bapak sekalian ya. Sekarang wal maqalatur rabi'ata asratan, dan maqalah yang 14 an ba'dil hukama, dan sebagian orang yang ahli bijak. Jadi ada arif, ada zuhud, ada bijak. Au atibaul qulubi wahum auliya, yaitu para ayu atibail qulub. Itu kira-kira dokter spiritual, dokter cinta. Jadi kalau ketemu kiai dikasih obat, dikasih bacaan, hatinya tenang. Lah itulah yang disebut ahlul hukama. Ya, orang-orang yang ahli bijak, ya. Wahum auliya, dan itu adalah min auliya. Para wali kekasih Allah. Minta doa, minta obat, minta air. Ya, dia kasih amalan, hatinya tenang. Maka dengan demikian ini disebut hukama. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah. Siapa saja yang membayangkan bahwa ia mempunyai penolong yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatullah, maka sangat sedikit pengetahuannya tentang Allah. Jadi jangan bergantung manusia. Jadi jangan meminta tolong sesama manusia. Kalau ada orang yang dianggap kiai, itu bil wasilah. Orang ahli hukama, ahli aulia, wali, ya, hakikatnya beliau hidup, kita dibantu untuk mempercepat doa-doa kita sampai Allah. Jadi ajilah, ya, ajilah, mempercepat. Karena para aulia, para guru-guru itu adalah tali yang menyambungkan sampai Allah. Tapi hakikatnya adalah Allah yang bisa membantunya. Maka kalau ada orang mengatakan wal makna man dhanna annahu law nasirun aqrabu minallah wa kasratun nusratun minhu, maka siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki penolong yang lebih dekat daripada Allah dan lebih banyak menolong daripadanya, fa innahu lam ya'rif billahi ta'ala, maka orang itu tidak ma'rifatullah. Jadi kalau panjenengan, aduh gini rezeki itu aku kalau nggak melo, nggak ngawulo dengan bapak itu, tidak ngawulo dengan pimpinan saya, tidak depli-depli, tidak nyembah-nyembah dengan atasan saya, aku nggak bisa itu naik pangkat. Orang seperti ini adalah lam ya'ribillah, tidak makrifat pada Allah. Jadi kalau kita ketemu atasan ya biasa, menghormat, pasti bekerja secara profesional, iya. Tapi jangan mengatakan karena atasan saya inilah yang saya bisa naik pangkat. Oh, itu tidak makrifat, tidak ma'rifatullah. Dan ini mengurangi dari keimanan seseorang pada Allah. Wa man tawahhamma anna lahu aduwwun adza min nafsihi,
dan siapa saja yang membayangkan bahwa ia mempunyai musuh yang lebih mengancam dirinya, qallat ma'rifatul binafsi, maka sangat sedikit pengetahuannya tentang dirinya. Aku itu kalau nggak ditamengi oleh si A, aku itu sudah hancur. Nah, ini tidak boleh. Yang menamengi kita, yang memberi benteng atas kesalahan kita itu Allah, bukan atasan kita. Kalau orang seperti itu, maka dia adalah qallat ma'rifatun nafsi, maka sedikit pengetahuannya tentang dirinya. Karena sesungguhnya yang kita bisa membanding kita itu Allah. Au wa man dhanna annal adumun aqwa min nafsi amarah wal lawamah. Maksudnya adalah siapa saja yang menyangka bahwa dia memiliki musuh yang lebih kuat dari nafsunya, amarahnya dan nafsu tercela, fa innahu lam ya'rif nafsah, maka orang itu juga tidak tahu terhadap dirinya. Sekalian, jadi yang disebutkan man arafa nafsak faqad arafa rabbak itu di sini. Orang harus tahu siapa dirinya lebih dulu, untuk apa, kemana, dengan apa, untuk apa dalam menuju Allah. Karena itu adalah istilah billah fillah ma'allah ilallah, yaitu semua menjadi bagian dari kata kunci menuju Allah. Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian kita diminta semuanya Allah. Lah inilah yang disebut dengan ahlul hukama. Ya, hukama, ahli hikmah. Nah, kita lanjutkan wal maqalatul khamisata asrah, dan maqalah yang ke-15 wa an Abi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau mengartikan terhadap ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak sekarang biasa membaca surat ini, Dzoharal fasadu fil bahri wal bahri faqad aitinas. Itu kan selanjutnya kan ila akhirih. Dzoharal fasad, dan rusaknya, hancurnya dunia ini fil bahri wal bahri, ya, di daratan dan di lautan, sesungguhnya dia adalah ulah manusia, kan ayatnya seperti itu. Ai Abu Bakar bin tafsir dalik, Abu Bakar mengartikan ayat ini adalah faida fasatal lisan, ya, maka apabila dia mencaci maki, ya, artinya itu yang disebut dengan darat itu filisan. Kerusakan darat itu lisan. Nah, dia tafsirnya Abu Bakar seperti itu. Ya, bisa babi matalan, ya, apabila lisan rusak, dunia akan rusak. Jadi Bapak sekalian, kalau lisan kita itu gembreng diseret, setiap hari ngeritik orang, ya, berarti itu adalah kerusakan kita. Ya. Wal bahru wal qalbu, sedangkan kerusakan laut itu adalah wal qalbu, itu artinya kerusakan hati, ya. Fa idza fasadal lisan, kalau yang rusak itu lisan kita, ya, maka dengan demikian dia mencaci maki umpamanya, akan menangislah, ya, bakat alil nufus, maka orang-orang pada umumnya akan, jiwa-jiwa manusia akan nangis, ayil asqasu min bani Adam, yang akan merusak bani Adam. Jadi ini kalau rusaknya karena lisan, maka dunia akan rusak. Contohnya begini, perang di mana saja itu kan karena lisan. Orang tengkar kan lisan, nggak ada kan tengkar itu jor-joran, itu nggak ada, mesti perang mulut. Nah, kalau perang mulut itu sumber kerusakan antar sesama anak Adam, ya. Wa idza fatal qalbu, kalau yang rusaknya itu hatinya, birya'i matalan, seperti riya, takabur, ya, ujub,
bakat alil malaikah, yang nangis itu malaikat. Karena ini kolbun, seorang itu sudah hancur, hatinya gelap, hatinya tidak bisa menerangi dirinya menjadi obor kehidupannya. Yang ada adalah hitam, gelap. Maka malaikat nangis. Ini gimana sih orang itu setiap hari kok nge-share yang enggak. Gimana sih orang itu katanya sholat tapi kok maksiat. Gimana sih orang itu dalil terus tapi tangannya gatel untuk ngelok-ngelokkan sesama manusia, ngelok-ngelokkan antar calon. Ini kan banyak kan. Gimana ya gitu, kok orang nggak takut ya? Ya, amal belum tentu tapi maksiat pasti. Kulaan neraka gitu loh. Nah, artinya ini adalah kilal hikmah, dikatakan oleh ahli hikmah ya, fi annal lisana wahidun tanbihin lil ibad. Hikmah dalam hal bahwasanya lisan itu adalah peringatan bagi seorang hamba ya, fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fima yuhimmu wa fi khairan, bahwasanya ia tidak sepatutnya berbicara kecuali hal yang penting dan yang berbicara yang baik-baik saja. Begitu Bapak sekalian, kul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita diam daripada kita bicara terhadap yang tidak baik. Bapak sekalian, wakila, dan dikatakan li anna lisana dzakiru bi kulli lughati kana dzakarahu lil madhkuril wahidu wa huwa Allah taala. Karena sesungguhnya lisan adalah penutur dengan segala semua bahasa yang baik yang diucapkan, yang dituturkan itu adalah wahidun, Allah yang Maha Esa, wa Allah taala, dan itulah Allah taala. Jadi lisan itu lebih banyak menyebut nama Allah setiap hari. Wa kadhal qalbu, demikian juga hati, bi khilafin nahwil ain wal udhunu fa inna yata'addadu. Berbeda dengan semisal mata dan telinga, karena sesuatu yang dilihat dan dia dengar itu ya, ya'addadu fa inna yata'addadu, maka dengan demikian dia berbilangan. Jadi kalau rusaknya hati itu berkepanjangan, tapi kalau rusaknya mata dan telinga itu ada batasnya. Kita katakan gitu. Tapi kalau hancurnya lisan itu akibatnya itu panjang. Ya, istilahnya gini. Sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung. Nah, ini orang Jawa. Sebanyak-banyak orang ngitung jalan dari Jakarta ke Surabaya berapa kilo? 780 kilo kan, katakan itu kan. Tapi kalau panjenengan kita, mulut kita rusak, itu selamanya loh akan dikenang orang, dibaca, didengar banyak orang, sehingga panjangnya akibat kesalahan lisan kita itu tidak berkesudahan. Karena itu jangan berbicara, nge-share hal-hal yang tidak baik, karena itu akan diikutin selamanya. Wakila, dan dikatakan li annal hajata ila sam'i wal basar aktsara min hajati ilal kalami, karena sesungguhnya kebutuhan mendengar dan melihat lebih banyak daripada kebutuhan bicara. Jadi lebih banyak kita itu adalah mendengar dan melihat saja. Bicara seperlunya kalau memang itu ingkanal khair, kalau itu yang baik. Wa innama sabbahul qalbil bahri, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar menyerupakan hati itu dengan laut. Itu artinya itu. Jadi kalau jenengan hatinya kotor, hatinya busuk, tidak pernah zikir, tidak pernah taqarrub, riyadhah, ya, mujahadah kepada Allah, tidak betulan, ya artinya busuk, itu berarti laut itu hancur. Gitu loh.
Dan karena itu hati kita yang harus kita bersihkan. Lisatiti umkihi wa tisaihi, karena sangat dalam luasnya ya luasnya dari akibat dari kolbun itu. Bapak sekalian bisa kita pahami ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal maqalatu sadisil asrah, dan dikatakan makalah yang ke-16, kila inna sahwata tusirul mulukul abidan. Sesungguhnya hawa nafsu itu dapat menjadikan raja-raja budak. Padahal yang namanya raja itu adalah al-qalbun. Hati itu kal-qalbun. Ya. Wal aql kal wazirah, dan akal itu adalah perdana menteri. Wan nafsu atubun, dan nafsu itu adalah yang harus kita kendalikan, yang harus kita jaga. Loh, kalau orang itu dikendalikan oleh nafsunya dan nafsunya menjadi raja, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu, maka sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka jadilah orang itu budaknya. Zaman kita mencintai dunia, ya, kita menjadi budaknya dunia. Itu loh Bapak sekalian. Kita mencintai seseorang. Kita kalau sudah cinta seorang itu kan akal sehatnya kan hilang ya. Nah, karena itu kita akan menjadi budaknya. Nah, karena itu mencintailah dengan hati, jangan dengan nafsu. Ya. Wasobru yusiru abitul mulukan, sedangkan orang sabar menjadikan budak sebagai raja. Ya, kalau orang sabar itu budak, ya, kalah. Li'annal abdu bisabrin, karena sesungguhnya orang yang budak itu kesabarannya akan meraih yanalu mayurid, meraih apa yang dia inginkan. Jadi sabar hati itu menentukan terhadap jalan seseorang. La ala taroh, apakah engkau tidak melihat, au ala yasilul ilmuka, tidak sampaikah pengetahuan kepadamu? Ya, ini ceritanya. Apa cerita itu? Ila kisosu Sayyidil Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnu Karim, Yusuf. Ya, ceritanya Nabi Yusuf, putra dari orang yang mulia, As-Siddiqi, yang penuh dengan kebenaran. Ya, Yakub, dari Yakub, As-Sabur, yang maha, Nabi Yakub yang sabar. Digoda anaknya selain Yusuf dan Bunyamin kan, sabar kan, sampai Nabi Yusuf pun mau dibunuh, dibuang di dalam sumur itu, tapi nangisnya sampai matanya buta itu. Ibnu Ishaq Halim Ibnu Ibrahim Al-Khalilullah Al-Walu alaihissalam wa Zulaikha, dan cerita tentang kesabaran seseorang kalau diuji akan berhasil. Nabi Yakub diuji, anaknya jadi raja di Mesir. Jadi kalau panjenengan sedanten kita sedang diuji yang sabar. Ada lagi, fa inna habba sayyidina Yusuf, ketika Nabi Yusuf dikejar-kejar Nabi Zulaikha, ya kan, dicintai, dia sabar, sehingga difitnah sabar. Ya, ceritanya itu, loh, yang dikejar saya ya, sampai robek-robek. Kalau yang saya ngejar, maka Zulaikha marah, maka baju saya yang di depan akan robek. Dulu kan gitu. Lah, karena saya dikejar dari belakang oleh Zulaikha, karena apa ya? Maaf, saking senengnya itu ya, jatuh cintrong gitu, sehingga yang robek di belakang. Sehingga Qadi waktu mengatakan, oh yang seneng itu Zulaikha. Oh, yang ngejar-ngejar itu Zulaikha. Innal hubbu huwa yabshiru ala maghya wa adiyatiha. Cintanya penuh gelora dari Sayyidatina Zulaikha, sementara Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi tipu daya dengan gangguan Siti Zulaikha. Dari itu Bapak sekalian, ya akhirnya kalau tidak salah ceritanya nikah juga ya. Nabi Yusuf dengan Zulaikha akhirnya menjadi raja yang ada di Mesir. Jadi intinya Bapak sekalian, hari ini kita bicara tentang zuhud,
tentang ahli hukama, tentang ahli arif billah, dan itu adalah yang perlu kita jalanin sehari-hari sehingga kita itu menjadi orang ahli zuhud minat dunya. Dan kita arif billah, kita berarti ma'rifat, dan kita adalah ahli bijak sehingga kita itu moga-moga Allah mencintai kita, Allah memberikan rahmat kita, karena keseharian kita di dalam kehidupan ini tiada lain adalah lillah, fillah, billah, ma'allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.